Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mutia Nurza Kusuma dari program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usulul Adam Dakwah. Di sini akan mempresentasikan materi pengaruh keturunan terhadap perkembangan dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. Yang dimana pada materi kali ini kita akan membahas prinsip dari meneruskan keturunan itu apa, kemudian pertumbuhan zigot, mulai dari bentukan zigot, kemudian memproduksi sel tubuh, lalu ada gangguan pada keturunan hingga keunikan dari keturunan itu apa saja. Sini yang pertama kita akan memasuki slide pertama yang juga adalah prinsip dari meneruskan keturunan itu apa. Jadi prinsip meneruskan keturunan mengacu pada cara sifat atau karakteristik genetik diwariskan dari generasi ke generasi. Prinsip ini merupakan dasar dari genetika yang pertama kali dijelaskan oleh Gregor Mendel melalui percobaannya pada tanaman kacang polong. Untuk memahami cara kerja faktor keturunan, kita harus mulai dari saat pembuahan itu terjadi, yaitu yang dimana ketika sel telur dilepaskan oleh ovarium dan dalam perjalanan ke rahim melalui tuba Fallopi dibuahi oleh sel sperma. Setelah kita mengetahui apa yang diwariskan saat pembuahan, kita dapat memeriksa mekanisme atau proses yang digunakan oleh gen atau keturunan untuk mempengaruhi karakteristik yang akan kita tampilkan. Kemudian selanjutnya ada pertumbuhan zigot dan memproduksi sel tubuh. Ketika zigot bergerak melalui tuba Fallopi menuju prenatal di dalam rahim, ia mulai mereplikasi dirinya sendiri melalui proses mitosis ya. Pada awalnya zigot membelah menjadi 2 sel, tetapi keduanya segera menjadi 4 menjadi 8, dan 8 jadi 16, dan seterusnya. Tepat sebelum setiap pembelahan, sel ini menduplikasi 46 kromosomnya dan kumpulan duplikat ini bergerak ke arah yang berlawanan, sehingga pembelahan sel kemudian berlanjut menghasilkan 2 sel baru yang masing-masing memiliki 23 pasang kromosom yang identik. Totalnya ada 46. Dan dengan demikian memiliki materi genetik yang sama dengan sel aslinya, sehingga ini akan setelah tadi pertumbuhan zigot, kemudian dari memiliki materi genetik yang sama, maka terjadilah produksi dalam sel tubuh kita. Kemudian selanjutnya ada keunikan dari keturunan itu apa saja. Yang pertama ada kelahiran kembar. Kembar ada dimana suatu keadaan dimana dua orang akan berbagi genotipe. Kadang-kadang zigot akan membelah menjadi sel-sel yang terpisah tetapi identik, yang kemudian menjadi 2 individu. Ini disebut kembar monozigot atau identik, kembar yang benar mirip gitu, karena mereka berkembang dari satu zigot dan memiliki gen yang identik. Kembar identik terjadi pada sekitar 1 dari setiap 250 kelahiran di seluruh dunia menurut Fleming pada tahun 1990. Karena mereka identik secara genetik, kembar monozigot ini seharusnya menunjukkan kemajuan perkembangan sangat mirip jika gen berpengaruh besar pada perkembangan manusia. Keunikan dari keturunan itu tadi termasuk ada kembar, tapi kembar itu tidak hanya satu, yaitu kembar identik, tetapi ada, kalau tidak salah, 3 jenis kembar. Yang pertama ada kembar identik, kedua kembar non-identik, ketiga ada kembar siam. Yang saya bahas hanyalah kembar identik dan kembar non-identik. Yang dimana kembar identik tadi adalah kembar monozigot, sedangkan kembar non-identik adalah mana yang lebih umum terjadi pada sekitar 1 dari setiap 125 kelahiran adalah kembar dizigotik atau kembar dizigot, kembar non-identik. Yang dimana pasangan kembar yang dihasilkan ketika seorang ibu melepaskan 2 sel telur pada saat yang sama dan masing-masing dibuahi oleh sperma yang berbeda. Meskipun kembar non-identik dilahirkan bersama, mereka tidak memiliki lebih banyak kesamaan gen daripada pasangan saudara kandung lainnya. Setelah tadi kita membahas tentang keunikan-keunikan dari keturunan, adapun gangguan terhadap keturunan. Sebenarnya ada banyak gangguan-gangguan pada keturunan, tetapi yang saya hanya mengambil 2 contoh, yang dimana yang pertama adalah kelainan pada kromosom. Ketika sel germinal membelah selama proses meiosis terjadi, penyebaran 46 kromosom dalam sperma atau sel telur terkadang tidak merata. Maka dengan kata lain, salah satu gamet yang dihasilkan mungkin memiliki terlalu banyak kromosom dan yang lainnya terlalu sulit memiliki kromosom.
Jika sel germinal yang abnormal ini dibuahi, maka sebagian besar kelainan kromosom ini mematikan dan akan gagal berkembang atau akan digugurkan secara spontan. Namun, beberapa kelainan kromosom tidak mematikan. Sekitar 1 dari 250 anak dilahirkan dengan satu kromosom terlalu banyak atau satu kromosom yang terlalu sedikit. Kemudian yang kedua ada Down syndrome. Down syndrome sejauh ini kelainan autosomal yang paling sering terjadi dari setiap 800 kelahiran adalah Down syndrome, di mana suatu kondisi anak mewarisi semua atau sebagian kromosom ke-21 dengan kelebihan lah ya. Anak-anak dengan sindrom ini mengalami keterbelakangan mental dengan IQ rata-rata 55, yang dimana IQ rata-rata anak normal itu adalah 100. Biasanya ini berarti mereka mengalami keterbelakangan mental ringan atau sedang. Meskipun mengalami gangguan intelektual, anak-anak ini mencapai banyak tonggak perkembangan yang sama dengan anak-anak normal, meski dengan kecepatan yang lebih lambat, through the lower pace. Namun tampaknya perkembangan ini paling baik ketika orang tua dan anggota keluarga lainnya berusaha untuk memasukkan anak-anak Down syndrome dalam sebagian besar kegiatan keluarga, yang dimana mereka harus bersabar, bekerja keras untuk menstimulasi anak-anak Down syndrome dengan benar dan memberi mereka, anak-anak ini, banyak dukungan emosional. Jadi dari semua yang saya paparkan tadi mengenai materi pengaruh keturunan terhadap perkembangan ini, memiliki kesimpulan yang dimana pengaruh keturunan terhadap perkembangan seseorang itu sangat signifikan, karena sifat-sifat genetik yang diturunkan dari orang tua membentuk dasar bagi karakter fisik, kecerdasan, bakat, dan bahkan kecenderungan terhadap penyakit anak mereka atau keturunan mereka. Namun, perkembangan seseorang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pendidikan, nutrisi, pengalaman hidup, dan interaksi sosial. Jadi kesimpulannya, perkembangan seseorang itu merupakan hasil interaksi antara faktor keturunan nature dan lingkungan atau nurture. Genetik menyediakan dasar biologis dan potensi perkembangan, tetapi bagaimana potensi tersebut diwujudkan sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan tempat seseorang itu tumbuh. Baik, itu saja pemaparan materi saya mengenai pengaruh keturunan terhadap perkembangan seseorang. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih sudah menyimak penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.